adalah acara inti yang kita tunggu-tunggu, yaitu kajian yang bertema Tarhib Ramadan bersama Ustadz kita, Ustadz HM Bukhari LC, MHI dari Sidoarjo. Terlebih dahulu akan saya bacakan biografi Ustadz kita hari ini. Beliau terlahir di Surabaya tanggal 7 Juli 1979, alamat Jatikalang RT 6 RW 1 Krian Sidoarjo. Pendidikan PM Gontor Ponorogo pada tahun 1999, kemudian S1 Universitas Al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 2004, dan S2 di AIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2008. Aktivitas beliau saat ini adalah pengasuh beberapa majelis di masjid dan instansi BUMN, kemudian sebagai pengajar di SMA LISKA, kemudian pembimbing umroh travel Jasmine Surabaya. Organisasi Katib Suriah MWJNU Krian, kemudian sebagai ketua DAI Kamtibnas Polsek Krian, dan sebagai anggota MUI Sidoarjo. Karya beliau yang pertama buku Latah dan Buah Wanita Jabal, yang kedua Bagaimana Agar Istrimu Mencintaimu Mujahid Press, dan kemudian Mengejar Bidadari. Demikian biografi singkat beliau. Langsung saja kita sambut dan kita dengarkan tausiah dari beliau. Kepada beliau, Ustadz HM Bukhari LC MHI, kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas atau boten? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku, sahabat forum sahabat surga, sebelum kita mulai, mari kita berbaca Al-Fatihah. Kita doakan orang tua kita dan juga guru-guru kita dan juga majelis kita dan anggota forum sahabat surga yang sekarang ini sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang kesulitan rezeki, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa menyaksikan bulan Ramadan yang akan hadir insyaallah 10 hari lagi. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wazwaji wa dzurriyyati susanabana wa umatina wa jaddatina wa ustadina wa masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Buat sahabat surga, mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah, senantiasa diberikan barokah umur, barokah sehat, barokah rezeki, istiqomah, dan akhirnya kelak sama-sama bisa meraih husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan lagi oleh Allah dan kelihatan nih hadir dalam kondisi bahagia. Mudah-mudahan bahagia lahir dan batin. Nah, mohon izin kami akan menampilkan layar yang sudah kami siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami tampilkan. Apakah semuanya bisa melihat layar yang ada? Sampun nggih? Iya. Tema kita itu Tarhib Ramadan. Tarhib itu berasal dari kata rohbun. Rohbun itu kan lapang dada. Rohbun itu bahagia. Makanya istilahnya marhaban. Kalimat marhaban ini
memang spesial untuk Ramadan. Karena apa? Ramadan itu adalah sosok tamu yang luar biasa. Makanya kalimat tarhib itu kita gaungkan, bahwa kita benar-benar harus menyiapkan diri kita secara fisik ataupun secara non fisik untuk mendapatkan atau menyaksikan Ramadan yang insya Allah akan hadir 10 hari lagi atau 11 hari lagi. Nah, permasalahannya, nah ini, ketika hilal Ramadan muncul, siapkah kita menyambutnya? Ini nanti yang harus kita siapkan. Kenapa saya katakan demikian? Karena untuk memulai Ramadan, setidaknya yang menjadi patokan adalah hilal. Hilal itu adalah bulan. Walaupun memang bulan ini bisa dilihat secara hitung-hitungan atau hisab. Maka saudara-saudaraku yang Muhammadiyah sudah menentukan jauh-jauh hari, karena memang menghitung atau melakukan ilmu hisab dengan majelis tarjihnya sudah menetapkan bahwa awal Ramadan itu jatuh nanti tanggal 11 insya Allah ya, tanggal 11 Maret, yaitu hari Senin. Berarti saudara kami Muhammadiyah akan melaksanakan sholat tarawih mulai hari Ahad besok, hari Ahad depan. Nah, sementara kaum Nahdien atau warga yang lain, tetap pemerintah akan melakukan sidang isbat dan kita harus siap menunggu hasilnya, karena dari Ahad akan dilakukan ru'yatul hilal dan disitulah nanti akan terlihat apakah kalau hilal itu nampak, maka dengan sendirinya besok hari Senin semuanya rakyat Indonesia akan ditetapkan untuk memulai puasa Ramadan. Tapi kalau nanti hari Ahad hilal itu tidak bisa dilihat, maka hari Senin kita istiqmal, hari Senin Sya'ban akan jumlahnya 30, maka puasa mulai hari Selasa. Nah, perbedaan yang seperti ini adalah hal yang biasa. Maka kita jangan memperbesar perbedaan ini. Kita anggap ini adalah perbedaan merupakan ikhtilaful ummah, itu merupakan rahmat. Nah, ini biar kita tidak saling menyalahkan. Kalau seandainya nanti pemerintah mau menentukan isbatnya hari Selasa, sementara saudara kita yang Muhammadiyah sudah puasa hari Senin, kita hormati. Begitu juga nanti ketika hari raya, kalau seandainya berbeda, ya kita saling menghormati. Inilah pentingnya bahwa kita orang Islam itu bersaudaranya di sini. Dan hebatnya orang Indonesia itu ya di sini. Hanya di negeri kita ini yang unik, berbeda dengan pemerintah, berbeda dengan yang lain itu biasa. Di negeri yang lain seperti di Mekah ataupun di Mesir sendiri, tidak ada yang mau berani berbeda dengan pemerintah. Nah, ini Indonesia luar biasa. Maka kita bersyukur jadi orang Indonesia ini. Nah, kemudian coba amati hadis tentang Ramadan. Atakum Ramadan sayyidus syuhur. Famarhaban bihi wa ahlan. Ja'a syahrus siyam bil barakat. Fakrim bihi min zairin huwa atin. Coba amatin. Atakum Ramadan. Telah datang kepadamu bulan Ramadan. Sayyidus syuhur. Maaf, ini tulisannya salah. Famarhaban bihi. Bulan Ramadan. Maka selamat datanglah kepadanya. Maka ucapkanlah selamat datang kepada Ramadan. Famarhaban bihi wa ahlan. Karena ja'a syahrus siyam bil barakat. Telah datang bulan puasa yang membawa berkah. Barokat ini berarti banyak berkah. Ini jamak taksir, jamak muannas. Barokat, fakrim bi min zairin huwa atin. Betapa mulia, alangkah mulianya. Maka saya kasih warna hijau ini, alangkah mulianya tamu yang datang itu. Ini unik. Ramadan diibaratkan tamu. Maka logikanya kalau Ramadan itu tamu, berarti kita ini sedang akan kedatangan tamu. Nah, pertanyaannya, siap atau tidak kita kedatangan tamu itu? Nah, maka jangan sampai kita kedatangan tamu, kemudian kita cuek, kita cuita-acu, akhirnya apa? Yang terjadi tamu itu kecewa. Nah, ini logikanya seperti itu, analoginya. Nah, maka saya kasih ilustrasi. Bagaimana agar tamu itu menjadi senang? Nah, otomatis kita kalau seandainya kita mengibaratkan diri kita itu adalah tuan rumah, pemilik rumah, maka tugas kita adalah tidak membiarkan rumah seperti rumah hantu, kotor, tidak terawat, bau, dan banyak tikus. Dalam arti apa? Kita bersihkan diri kita. Kita bersihkan hati kita bersihkan dari apa? Dari sifat-sifat kotor, dari sifat-sifat jahat, kita bersihkan.
Biar kita memang benar-benar siap kedatangan tamu itu. Nah, ini logikanya seperti itu sebenarnya. Nah, karena Ramadan itu tamu. Maka kalau hati kita sudah bersih, rumah kita sudah bersih, maka tamu itu akan nyaman. Kita akan menyambut Ramadan pasti akan senang karena hati kita sudah bersihkan. Nah, ini. Maka kalau saya boleh mengatakan kualitas hati kita, kualitas iman yang ada di dalam hati kita itu akan berjalan sesuai dengan senang kita terhadap Ramadan, bahagia kita terhadap Ramadan, itu akan sejalan dengan kualitas iman kita. Jadi kalau semakin kualitas iman kita bagus, insya Allah kita akan semakin siap menghadapi Ramadan. Bahkan kita sangat merindukan datangnya Ramadan. Nah, seperti itu. Logika yang kedua, bagaimana agar tamu itu menjadi senang? Otomatis selaku tuan rumah, jangan tutup pintu rumah kita. Jangan tutup pintu rumah kita. Dalam arti apa? Jangan menutup diri bahwa Ramadan itu datang membawa berkah. Maka bukalah pintu itu. Buka pintu hati kita untuk menerima bahwa memang Ramadan itu bulan ampunan. Ramadan itu penuh dengan rahmat. Ramadan itu penuh dengan ampunan Allah. Ramadan itu akan kita dijanjikan dari api neraka. Jangan menutup hati kita. Lihat, melek. Kita harus melihat beneran bahwa tamu itu benar-benar datang. Tamu yang bawa barokah itu datang. Jangan menutup hati kita. Maka datangnya Ramadan, kita harus benar-benar percaya bahwa memang di dalam Ramadan itu penuh dengan keutamaan yang luar biasa. Benar-benar kalau kita memang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan bulan Ramadan, itu tandanya bahwa kita itu diberikan amanah. Kita sedang dipercaya oleh Allah untuk bisa memegang amanah itu. Nah, maka kita buka pintu rumah kita buka hati kita untuk benar-benar bahagia, untuk biar senang kedatangan bulan Ramadan. Berikutnya, bagaimana agar tamu itu menjadi senang? Nah, otomatis rumah kalau logikanya, ilustrasinya rumah, maka terangi rumah kita. Biar rumah itu cerah, biar rumah itu bersinar. Maka terangi hati kita dengan apa? Ilmu. Maka sekarang kajian kita tentang tarhib Ramadan itu tujuannya biar apa? Biar hati kita memang benar-benar ketika kedatangan Ramadan hati kita tenang, hati kita bahagia, langkah kita benar-benar tahu, oh ini yang harus saya lakukan. Oh ini yang benar-benar sebagai syariat atau aturan ketika berpuasa. Biar kita dalam menjalankan ibadah benar-benar sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, maka dengan apa menerangi rumah kita? Kita terangi rumah itu dengan cahaya apa? Cahaya ilmu. Maka sekarang benar, kita sekarang sedang kajian. Dan tema kita adalah bagaimana menyongsong Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Nah, ini. Kemudian, kalau sudah memang Ramadan itu datang, kita benar-benar diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup menyaksikan bulan Ramadan itu, maka konsekuensinya faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maka puasa. Nah, sambut tamu itu. Sambut dengan senyuman. Sambut tamu itu dengan kebahagiaan. Senangkan hati kita untuk menjalankan ibadah puasa. Senangkan hati kita untuk menjalankan sholat tarawih. Senangkan hati kita untuk bersedekah ketika bulan Ramadan. Senangkan hati kita untuk menolong orang lain ketika bulan Ramadan. Senangkan hati kita untuk melakukan hal-hal yang positif selama bulan Ramadan. Insya Allah tamu itu akan nyaman. Ramadan itu kalau seandainya itu adalah tamu, Ramadan akan menjadi bulan yang berkah bagi kita semuanya. Nah, bagaimana sikap kaum muslimin dan Ramadan? Nah, tentunya tidak menutup kemungkinan karena orang Islam itu sendiri dengan adanya kedatangan Ramadan ada berbagai macam. Ada yang merasa berat dengan hadirnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena merasa geraknya akan terbatasi. Ini tentunya mohon maaf. Ini adalah mereka yang ahli maksiat, mereka yang suka melakukan kejahatan, kemaksiatan. Ketika bulan Ramadan seakan-akan ruangannya sudah terbatasi. Nah, makanya mereka dengan adanya Ramadan ini nggak senang. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian ada yang menganggap hal yang biasa. Biasanya orang yang seperti ini kedatangan Ramadan biasa-biasa saja. Ya seperti tahun-tahun yang lalu, tidak ada yang spesial. Maka orang yang seperti ini akan rugi. Kemudian ada yang gembira dan merindukan Ramadan. Subhanallah. Ini adalah mudah-mudahan kita termasuk. Maka jauh-jauh hari kalau seandainya kita paham tentang apa yang ada dalam bulan Ramadan, kita akan benar-benar mengandai-andai seandainya la tamanna
kulluha di sana Ramadan. Setiap bulan di bulan haji tahun ini adalah Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan begitu sangat dahsyatnya, begitu apa yang dijanjikan Allah sangat luar biasa. Maka ada lantunan doa yang sering kita dengarkan sejak ketika masuk bulan Rajab sampai hari ini. Kita sering mendengarkan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Setidaknya ada 3 doa yang kita lantunkan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban. Kalau sudah di bulan Rajab, bulan Sya'ban sudah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita minta yang terakhir, ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami untuk menyaksikan bulan Ramadan. Nah, inilah kesiapan secara lahir, secara batin, kita benar-benar melindungkan kedatangan Ramadan. Kita benar-benar ingin menyaksikan bulan Ramadan. Karena apa? Karena kita merasa betapa besar, betapa banyak kotoran, betapa banyak dosa yang kita tanggung selama ini. Maka dengan adanya Ramadan, sesuai dengan namanya Romat. Romat itu artinya membakar. Mudah-mudahan dosa-dosa kita selama bulan Ramadan, dengan kita menjalankan ibadah puasa, semuanya terbakar di dalam bulan Ramadan. Dan keluar dari Ramadan, kita termasuk seperti kawaladat ummu, seperti bayi yang baru lahir, yang dilahirkan oleh ibunya dengan tanpa membawa dosa. Amin, Allahumma amin. Nah, seperti apa kegembiraan kita? Yang pertama, apakah seperti gembiranya anak-anak? Anak-anak gembira kedatangan Ramadan. Kenapa? Karena di situ banyak makanan. Nah, semuanya serba gratis, takjil gratis, makan gratis. Anak-anak gembira. Apakah kita hanya sebatas itu? Atau kita gembira seperti anak-anak muda, kaum remaja? Banyak yang update status dengan setelah pertama kali sholat tarawih, update status dengan busana muslimahnya, dengan muslimahnya. Seneng. Ya, memang anak muda. Bahkan ada artis dan pedagang ini banyak yang mendadak menjadi seorang ustadz, mendadak yang dulunya adalah tidak menutup aurat ketika bulan Ramadan akhirnya menutup aurat dan lagu-lagunya mulai lagu religi. Bahkan pedagang pun ketika datangnya Ramadan itu senang sekali. Dagangan apa yang nggak laku ketika Ramadan? Apalagi menjelang hari raya, hampir semuanya itu laris ludes. Betapa banyak untung yang diraup. Coba lihat di dagang atau apa itu jual beli online sekarang, luar biasa. Baju semuanya sudah mulai keluar, perlengkapan Ramadan, kurma untuk takjil dan sebagainya, semuanya sudah pada keluar. Nah, luar biasa. Pedagang pun senang kedatangan Ramadan. Atau kegembiraan orang yang beriman. Kegembiraan orang yang beriman ini adalah memang sudah lama. Karena apa? Merasa orang beriman itu ketika mendapatkan Ramadan ini benar-benar kesempatan yang tidak mungkin, dalam arti kesempatan yang untuk tahun depan pun tidak menjamin mendapatkan Ramadan lagi. Maka kalau seandainya kita semuanya merasa, seandainya kita merasa ketika dalam suatu ibadah, kita merasa apakah ibadah ini yang terakhir bagi kita, insya Allah kita akan semangat. Tapi kalau kita merasa, wah tahun depan masih ada, tahun depan lagi masih ada, mungkin kita akan menganggap seperti biasa. Maka konteks dalam ibadah, kita ikmal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Konteksnya adalah ketika kita melakukan suatu amalan untuk akhirat, ketika kita mau sholat, ketika kita mau menjalankan ibadah puasa, ketika kita mau sedekah, maka yang ada dalam benak kita adalah seakan-akan kita akan mati esok. Ka'annaka tamutu ghadan. Nah, ini yang harus kita pegang. Biar apa? Kita benar-benar serius ketika menjalankan ibadah perintah puasa di bulan Ramadan. Nah, inilah kegembiraan orang yang beriman itu seperti itu. Maka apa alasan kita bergembira? Ini kita harus, kenapa kita harus bergembira? Yang pertama, Ramadan adalah bulan untuk menghapus dosa. Sekali lagi, Ramadan adalah bulan untuk menghapus dosa. Kesempatan kita. As-salawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jum'atu ila jum'ah, Jumat satu ke Jumat yang berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan sekarang, Ramadan yang akan datang, mukaffiratun ma bainahunna, semuanya itu akan bisa menjadi penghapus dosa, idajtunibatil kabair, kecuali dosa besar. Kecuali dosa besar. Kalau dosa besar, kita harus benar-benar taubatan nasuha. Dalam arti taubat nasuha adalah 1, kita harus menyesal, 2, bertekad untuk tidak mengulangi lagi, 3,
kita harus memperbaiki amalan kita, melakukan amal soleh sebanyak mungkin untuk menebus dosa-dosa yang kita lakukan. Itu dosa besar. Seperti dosa besar zina, seperti dosa besar homo, seperti dosa besar membunuh, seperti dosa besar durhaka pada orang tua, seperti dosa besar syirik, seperti dosa besar memfitnah atau memberontak dan seterusnya. Nah, ini termasuk dosa besar. Kalau dosa-dosa ringan, dosa kecil, maka kita hapus. Kalau tidak kita hapus dengan amal soleh, dengan puasa, dengan sholat Jum'ah, dengan puasa Ramadan, sholat 5 waktu, maka dosa yang kecil itu akan menumpuk, akan menjadi besar. Nah, ini akan menjadi bahaya bagi kita semuanya. Maka alasan apa kita bahagia? Kita harus bahagia dengan kedatangan Ramadan. Karena Ramadan adalah bulan di mana dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya, kenapa kita harus bahagia kedatangan bulan Ramadan? Ini yang sering kita dengarkan. Tuftahu fi abwabul jannah. Bulan di mana pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fi abwabun nar. Bulan di mana ditutup pintu-pintu neraka. Wa tusaffatu fihi syayatin. Bulan di mana setan-setan dibelenggu. Wa yunadi fi munadin kulla lailatin. Dan bersuruhlah malaikat, ya baghiyal khair halumma, wahai pencari kebaikan, sambutlah. Wa ya baghiyal syarr aqsir, wahai pencari kejahatan, berhentilah. Hatta yang qadhiya Ramadan. Demikian itu sampai berakhirnya Ramadan. Kenapa? Kesempatan ketika datang Ramadan. Sekarang semua di amal ibadah yang sunnah dilipat gandakan, yang wajib dilipat gandakan, yang sunnah pahalanya seperti ibadah wajib, yang wajib dilipat gandakan sampai berlipat-lipat. Ketika orang memberikan buka puasa, pahala orang yang berpuasa dia akan dapatkan. Ketika dia mau sedekah, pahala sedekah akan dilipat gandakan. Luar biasa. Ramadan, bulan penuh dengan kebaikan. Apakah kita masih tidak senang dengan kedatangan Ramadan? Pertanyaannya, kembalikan pada iman kita. Kembalikan pada kualitas iman kita. Semakin kualitas iman kita bagus, insya Allah, kita akan senang. Dan bisa jadi ketika awal Ramadan, kita akan meneteskan air mata. Kenapa? Karena berarti Allah memberikan kesempatan pada kita untuk memperbaiki diri kita, untuk melebur dosa-dosa kita, untuk mencari amal soleh sebanyak mungkin sebagai bekal kita menuju akhirat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan, bulan ukhuwah. Coba amati. Yang sebelumnya tidak pernah makan bareng, tidak pernah sahur bareng, tidak pernah makan bersama keluarga. Ketika Ramadan, kalaulah buka puasa, misalnya bisa bersama, atau ketika sahur pun kita bisa bersama dengan keluarga. Seorang ayah dan ibu atau seorang suami dan istri bisa berkumpul dengan anak-anaknya untuk sahur bareng, untuk buka puasa bareng. Bahkan ketika tarawih pun, disinilah tarawih. Ini ada ni'matul bid'ati hadi. Inilah tarawih. Salat qiyam Ramadan yang asal muasalnya tidak merupakan suatu salat jamaah. Akhirnya oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an Amirul Mukminin, kemudian beliau menganggap ini adalah hal yang luar biasa. Ramadan kita hidupkan dengan salat qiyam. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menghidupkan amalan bulan Ramadan, melakukan sholat malam di bulan-bulan Ramadan, maka dosanya akan diampuni, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Maka Sayyidina Umar akhirnya menyuruh kepada umat Islam pada saat itu, para sahabat yang, ayo kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Maka dibantah oleh yang lain, kenapa engkau melakukan sholat tarawih sedangkan Rasulullah tidak menjalankan sholat berjamaah seperti ini? Jawabnya Sayyidina Umar sederhana, ni'matu bid'ah hadihi. Nikmat bid'ah hadi, bid'ah yang baik, bid'ah yang luar biasa adalah seperti ini. Yang Rasulullah tidak melakukan sholat jamaah tarawih, tapi akhirnya para sahabat melakukan karena ini dipandang lebih baik, akan menjadi yang baik. Maka dari itu, mulai saat itu, sholat tarawih berbondong-bondong para kaum muslimin muslimat datang ke masjid musola untuk menjalankan sholat tarawih berjamaah, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Di samping itu juga tadarus. Coba bayangkan, tadarus, habis tarawih, darus bersama. Ada temannya membaca, kemudian disemak. Ketika habis subuh, tadarus, ibu-ibu biasanya kalau pagi, kalau malam bapak-bapak. Luar biasa, ini di bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Dan ingat,
yang dirindukan surga adalah talil Quran. Ada 4 orang yang dirindukan surga. Yang pertama adalah hafidul talil Quran, mereka yang hobi, mereka yang mau membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah hafidul lisan, mereka yang menjaga lisan. Kemudian yang ketiga it'amul ji'an, mereka yang memberikan makan orang yang sedang lapar. Yang keempat, mereka yang dirindukan surga adalah as-shaimuna fi syahri Ramadan, mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Empat-empatnya ini ada ketika bulan Ramadan. Orang yang baca Quran itu ada di dalam bulan Ramadan. Orang yang menjaga lisan ketika berpuasa, dia akan menjaga lisannya. Orang yang memberikan makan orang yang sedang lapar, yaitu mereka memberikan makan orang yang sedang berpuasa ketika takjil, ketika buka puasa, itu banyak dan bersangat-sangat berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Kemudian yang keempat, mereka yang dirindukan surga adalah as-shaimun, as-shaimin fi syahr Ramadan. Nah, inilah apalagi kultum subuh, terawih, kajian-kajian, di mana-mana ada kajian. Kajian ba'da subuh, kajian pengantar buka puasa, kajian ketika terawih, bahkan ketika malam hari pun, kajian malam hari ketika terawih, ketika malam-malam Lailatul Qadar atau antara malam akhir 10 malam terakhir, itu bahkan dalam suatu kampung tradisi pindah-pindah. Dalam arti apa? Di masjid, musola, sekarang musola yang lain, satu kampung menghidupkan malam terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Luar biasa. Di mana-mana kajian, di mana-mana ngaji. Inilah letak bahwa Ramadan adalah bulan ukhwah. Lalu apa lagi? Ada door prize Lailatul Qadar. Nilainya 1000 bulan. 83 tahun. Seandainya setiap tahun kita mendapatkan Lailatul Qadar. Dan ingat, Lailatul Qadar akan datang setiap tahun. Lailatul Qadar akan datang setiap Ramadan. Dan ingat, siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar? Yaitu mereka yang melakukan qiyam ketika bulan Ramadan. Dan insya Allah, kalau kita istiqomah menjalankan sholat tarawih, menjalankan sholat qiyam di bulan Ramadan dari malam pertama sampai malam terakhir, insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau sudah seperti ini, bahwa kita akan melebihi umat-umat terdahulu yang umurnya ribu sampai 1000 tahun. Seandainya setiap tahun kita mendapatkan Lailatul Qadar, berarti ibadah kita melebihi 83 tahun. Seandainya 10 tahun kita mendapatkan Lailatul Qadar, berarti umur kita melebihi 830 tahun. Seandainya 20 tahun kita mendapatkan Lailatul Qadar karena kita istiqomah sholat tarawih, kita istiqomah sholat qiyam, berarti umur kita melebihi 1660 tahun. Bayangin. Inilah yang membuat Sayyidina Musa alaihissalam iri terhadap umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita menjadi umatnya Rasulullah harus bangga. Kita menjadi umatnya Rasulullah harus menggunakan kesempatan ini. Ini adalah grand prize Lailatul Qadar. Maka syaratnya, kuncinya bagaimana? Jangan sampai kita bolong ketika menjalankan ibadah sholat tarawih, sholat qiyam di bulan Ramadan. Insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ada kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Amalan apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan, semuanya akan dilipat gandakan. Nah, ini bagaimana akan menjadi sukses Ramadan kita. Pertama, yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu untuk apa kita berpuasa. Puasa itu adalah junnah, puasa itu adalah perisai agar kita terhindar dari kemaksiatan, agar kita terhindar dari dosa. Maka kita menjalankan ibadah puasa. Ibadah milik Allah. Puasa as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa hanya milikku. Puasa adalah untukku dan akulah yang akan memberikan balasan. Kenapa? Karena yang orang yang berpuasa, yang tahu dirinya puasa hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehebatan ibadah puasa, apalagi puasa Ramadan yang seperti itu. Kemudian puasa mempersempit jalannya masuk setan. Dengan kita puasa, akhirnya kita belajar untuk mengendalikan nafsu kita. Nafsu marah, nafsu apa? Nafsu syahwat, nafsu apa lagi? Nafsu untuk melakukan kemaksiatan, nafsu biar tidak berdusta, nafsu tidak serakah. Sebenarnya itu ada ketika dalam bulan Ramadan. Ada 2 kebahagiaan bagi mereka yang berpuasa. Kebahagiaan ketika kita berbuka puasa. Kebahagiaan nanti di akhirat ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan ketika berbuka puasa. Kita begitu senangnya, walaupun apapun yang kita makan, walaupun notabene di luar Ramadan itu adalah makanan biasa, walaupun hanya sekedar air putih, bagi mereka yang sedang berpuasa, maka itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Itulah kebahagiaan yang pertama. Kebahagiaan yang kedua adalah nanti ketika berada di akhirat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kita bisa menggapainya dua-duanya. Amin. Allahumma amin. Bebas bau mulut di sisi Allah. Walaupun bau mulut orang yang berpuasa itu baunya tidak enak, tapi di hadapan Allah itu lebih harum daripada minal misk, dari minyak misik yang begitu harum. Memang bau puasa orang yang berpuasa akan kelihatan. Maka terkadang ada solusi biar baunya tidak terlalu menyengat. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan bahwa yaitu setelah sahur kita jangan tidur. Setelah sahur kita langsung sikat gigi, membersihkan, berkumur. Kemudian kita sholat subuh. Kemudian jangan tidur setelah subuh. Tidurlah kalau misalnya seperti ngantuk sekali, tidurlah sampai sholat duha, baru kita istirahat. Insya Allah bau mulut kita tidak akan bau yang tidak enak. Nah, ini diantara solusi. Dijanjikan pintu surga khusus. Orang yang berpuasa akan mendapatkan pintu namanya Royan. Pintu itu adalah khusus bagi mereka yang sedang berpuasa. Insya Allah. Sebelum saya menyampaikan memahami fikih puasa dan yang lainnya, saya kasih kesempatan untuk forum pertanyaan biar tidak satu arah, biar tidak semangat saya sendiri, biar yang lainnya juga ikut semangat. Wallahu a'lam bissawab. Monggo silakan. Barangkali ada yang didiskusikan. Monggo silakan Ayah Bunda. Barangkali ada pertanyaan. Silakan langsung. Oke, barangkali ada yang ditanyakan. Kalau tidak, saya lanjutkan. Biar tidak semangatnya sendiri. Oke, silakan. Barangkali di chat. Lanjut, kita lanjutkan. Iya, monggo Ustaz. Oke, kita lanjutkan. Dalam? Lanjut dulu, Ustaz. Oh, lanjut dulu. Oke, bismillah. Saya lanjutkan lagi. Oke. Sudah kelihatan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, biar ibadah puasa kita lebih mantap, maka kita harus cari tahu ilmu puasa. Ilmu puasa, maka kalau sudah berbicara tentang syariat, maka inilah ilmu puasa itu adalah fikih puasa. Fikhus siyam, fikhus saum. Kita harus paham tentang fikih puasa. Biar apa? Amalan ibadah itu kalau tidak ada dasarnya. Amalan ibadah itu kalau tidak ada ilmunya. Amalan kalau tidak ada ilmunya, maka dia akan tertolak. Man amila amalan laisa lahu amruna fahuwa raddun. Maka suatu amalan kalau seandainya tidak ada ilmunya, tidak ada dasarnya, landasannya, maka dia akan seperti amalan biasa. Kalau seandainya puasa Ramadan ini merupakan ibadah wajib, maka otomatis kita menjalankannya harus sesuai dengan aturan, sesuai dengan syariat. Maka yang dinamakan adalah fikih puasa, fikhus saum. Apa itu? Coba. Yang pertama, apa itu puasa? Kita harus paham. Puasa itu ada secara bahasa itu adalah imsak. Imsak itu menahan. Menahan apa? Semua yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar, yaitu waktu subuh, sampai tenggelamnya matahari atau waktu maghrib. Nah, inilah puasa. Puasa dalam syariat, dalam syariat kita, dalam syariat Islam adalah menahan semua yang membatalkan puasa. Di antara yang membatalkan puasa, makan dan minum, hubungan suami istri, atau hal-hal yang membatalkan pahala puasa, yaitu kalimat rofas atau yang berbau maksiat dan seterusnya. Dari subuh sampai maghrib. Nah, itu pengertian puasa. Rukun puasa, kita harus paham bahwa rukun puasa itu jelas. Orang yang berpuasa itu punya rukunnya. Pertama yang harus kita tahu bahwa puasa itu adalah ada niat. Niat, apa yang harus kita niatkan? Maka ketika puasa Ramadan, kita jangan sampai tidak niat. Puasa wajib, niatnya harus di malam hari. Man lam yubayyit, barang siapa ketika malam harinya tidak memasang niat, fala shiyamala, maka dia tidak akan dikategorikan puasa. Maka paling ketika sholat tarawih, akhir sholat tarawih, biasanya sang imam membimbing jamaah untuk sama-sama niat.
Mari kita sama-sama niat. Nawaitu soma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadi sanati fardolillahi ta'ala. Nah, ini masalah niat. Karena ini termasuk rukun. Beda dengan puasa sunnah. Ketika kita menjalankan ibadah puasa sunnah, seandainya pagi hari kita belum makan sama sekali, sampai zuhur, maka kita sudah niat. Kita niatkan puasa Senin, kita niatkan puasa Bid, kita niatkan puasa Arafah, kita niatkan puasa Asyura. Nggak masalah. Tapi kalau puasa Ramadan, niatnya harus di malam hari. Batasan terakhir niat adalah jangan sampai kita kedahuluan sholat adzan subuh, fajar. Itu termasuk rukun. Dan kemudian di antara rukun lagi kita menahan dari segala yang membatalkan puasa. Nah, apa yang sunnah? Kita harus paham sunnah-sunnah puasa itu apa. Yang membatalkan puasa itu apa? Nanti saya jelaskan satu persatu. Yang boleh dan tidak ketika kita lakukan ini, apakah yang kita lakukan membatalkan atau tidak? Ya, ini yang harus kita pahami. Yang boleh dan tidak membatalkan puasa. Siwak itu adalah boleh. Kemudian menyegar kubur dengan air, ini pun boleh. Dan ini tidak membatalkan puasa. Memakai celak juga pun boleh. Mencium istri, syaratnya dengan tidak syahwat, itu pun boleh dan tidak membatalkan puasa. Kemudian kita suntik, ini boleh. Kemudian berbekam, hijama boleh. Berkumur, dan ini boleh. Ini fikih, dalam ilmu fikih dibolehkan. Junub, junub ini berarti mimpi basah, boleh. Kemudian langsung mandi besar pada saat itu dan puasanya tidak batal dan dilanjutkan lagi. Dan lain-lain yang tidak bisa dihindarkan. Nah, kemudian yang membatalkan puasa, makan minum dengan sengaja otomatis. Sedikit, banyak, itu sengaja batal. Kalau tidak sengaja, lupa, berarti tidak batal. Yang dimaksud adalah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja, itu akan membatalkan puasa. Kalau tidak sengaja, tetap dilanjutkan. Tapi kalau dua sengaja, yaitu dipaksa untuk muntah, maka membatalkan puasa. Orang yang mabuk muntah tidak membatalkan puasa. Tapi orang yang memasukkan jarinya biar dia bisa muntah, memaksa dirinya biar muntah, maka itu akan membatalkan puasa. Orang yang perempuan mengeluarkan darah haid, nifas, maka dengan sendirinya puasanya batal. Istimna, onani atau masturbasi, memaksa keluarnya mani, memaksa keluar mani baik laki perempuan, itu membatalkan puasa. Makan yang tidak biasa melalui mulut, dalam arti apa? Makan dengan mulut, melalui mulut, itu juga membatalkan puasa. Berniat berbuka, ketika di tengah hari saya ingin buka, itu sudah membatalkan puasa. Memakan yang tidak biasa melalui mulut, yaitu dengan infus, mohon infus untuk biar kita kenyang, itu membatalkan puasa. Kemudian murtad membatalkan puasa. Makan, minum, dan jima walaupun salah perhitungan, itu juga membatalkan puasa. Dalam arti apa? Lah, ini kan sudah duhur. Nah, ini kan sudah subuh. Sedangkan dirinya sudah masuk. Nah, itu membatalkan puasa. Jima di siang hari apalagi. Kalau sudah seperti itu, dia akan kena qadha atau harus mengkodok dan membayar kafarot, membebaskan budak. Tidak ada budak, berarti dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak kuat, maka dia harus memberikan makan 60 orang fakir miskin. Nah, ini termasuk sesuatu yang harus kita perhatikan. Menjaga puasa kita, biar puasa kita menjadi afdol. Menunaikan sunnah-sunnahnya. Di antara sunnah puasa adalah kita sahur, itu sunnah. Ketika menyegerakan berbuka puasa, itu sunnah. Kita takjil dengan yang manis, itu sunnah. Kalau kita takjil dengan kurma, itu sunnah. Kita menjalankan sholat tarawih, itu sunnah. Kita memperbanyak tadarus, itu sunnah. Kita memperbanyak sedekah, itu sunnah. Nah, menjaga dari hal-hal yang merusak pahala dan hikmahnya. Yang merusak pahala, kita gosip, merusak pahala puasa. Kita berbohong, kita merusak pahala puasa. Kita memfitnah, merusak pahala puasa. Nyelatu, merusak pahala puasa. Puasanya tidak batal, tapi pahalanya yang rusak. Naudzubillah. Sunnah dalam puasa, sahur dan mengakhirkannya. Dalam arti mengakhirkan. Nah, ini kalau di Indonesia ada tradisi yang namanya tarhim.
Tarhim di Indonesia, istilah tarhim itu ada jeda 10 menit menjelang adzan. 10 menit 10 menit sebelum adzan itu ada tarhim. Kalau di negeri kita, itu bukan berarti tidak boleh tidak boleh makan, tetap boleh makan. Karena batasan terakhir adalah adzan subuh. Adzan subuh, waktu subuh. Nah, kalau tarhim itu adalah lampu masih lampu kuning. Bagi mereka yang baru bangun langsung makan. Lihat timer 10 menit, waktu 10 menit kemudian langsung adzan. Jangan sampai kedahuluan adzan. Tarhim. Dan itu kalau seandainya sahur dan mengakhirkan berarti sekitar jam 3:30 itu sudah mengakhirkan, dan itu termasuk sunnah ketika menjalankan ibadah puasa. Kenapa? Karena orang yang mengakhirkan sahur dia akan mendapatkan tambahan energi, akan kuat untuk menjalankan ibadah puasa pada hari itu. Nah, menyegerakan berbuka. Ketika sudah datang waktu maghrib, waktu berbuka puasa, maka segeralah untuk berbuka. Maka istilahnya adalah takjil. Takjil itu menyegerakan. Takjil itu adalah menyegerakan. Minimal kalau seandainya tidak ada yang manis, buah atau kurma tidak ada, minimal dengan air putih kita untuk membatalkan puasa kita. Kemudian berdoa ketika berpuasa. Ingat, berbuka. Ingat, doa yang mustajabah adalah indal iftar. Doa mustajabah adalah ketika kita sedang berbuka. Jangan tinggalkan doa. Maka ketika terdengar adzan, ketika kita mau makan, berdoa sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin, karena disitulah adalah waktu-waktu yang mustajabah. Dan insya Allah akan dijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ketika berbuka puasa. Maka terkadang kita berdoa yang sering kita dengar, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau kita langsung berdoa minta apapun sebelum kita makan, karena di situ ada letaknya tempat atau waktu-waktu yang mustajabah. Kemudian berbuka dengan kurma atau air, ini juga termasuk yang sunnah. Kalau seandainya tidak ada kurma ya air, maka mulai sekarang kita siapkan makanan-makanan yang siap untuk takjil ketika bulan Ramadan nanti. Kita stok kurma sebagai makanan muqaddimah. Sebelum kita makan yang lain, kita biar mendapatkan kesunahan. Begitu juga yang mengganggu pahala puasa, marah dan emosi. Ini akan mengurangi pahala puasa itu sendiri. Walaupun puasanya tidak batal, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari kesempurnaan puasa. Berdusta, kemudian apa lagi? Berkata keji, berkata yang menyakitkan hati, berkata kotor, meso, kalau orang Jawa, orang Surabaya, meso, menyakiti orang lain, mendengar dan melihat yang buruk, melihat sesuatu yang dilarang, kemudian makan dan minum berlebihan ketika malam hari, ketika berbuka puasa, makan berlebihan, minum berlebihan, akhirnya efeknya apa? Ketika terawih, akhirnya apa? Kita merasa berat dan ngantuk. Itu efek dari makan dan minum berlebihan. Maka ada teori, kalau seandainya kita ingin hidup sehat, ketika takjil pun kita makan jangan terlalu banyak. Untuk apa? Biar ketika terawih tidak kocak perut kita. Ketika terawih kita kuat, ketika terawih tidak ngantuk. Nah, setelah terawih baru kita makan berbuka puasa yang yang agak banyak. Nah, itu diantara trik atau cara agar kita ketika terawih tidak ngantuk, ketika terawih kita tetap semangat. Nah, kemudian kita tidak menyia-nyiakan waktu, karena sekarang apa yang tidak bisa waktu kita terbuang sia-sia dengan HP, dengan menonton sesuatu yang ada di dalam genggaman kita, HP kita. Seakan-akan waktu berjalan sia-sia, waktu berjalan begitu saja. Maka ini yang akan mengganggu pahala dari ibadah puasa itu sendiri ketika bulan Ramadan. Nah, apa yang harus kita lakukan lagi? Menghias puasa kita. Menghias dengan apa? Mulai sekarang kita grup. Kita harus bertekad. Ketika Ramadan, kita khatamkan Quran. Kalau seandainya nggak bisa nggak bisa setiap habis sholat 1 juz, ya minimal 1 hari 1 juz. Berarti ketika akhir Ramadan, kita akan mengkhatamkan sekali khatam Quran. Kalau seandainya kita bisa, tambah lagi 2 kali khatam. Kalau bisa, tambah lagi 3 kali khatam. Itu sebagai penghias dari ibadah puasa kita. Sedekah, memberi buka puasa, kita sudah menyiapkan uang. Untuk ketika Ramadan, kita pakai untuk memberikan takjil, kita memberikan orang yang sedang berbuka puasa.
Karena apa? Amalan pahalanya dilipat gandakan yang begitu luar biasa. Sholat tarawih, kita tekad. Ketika tarawih, jangan sampai bolong. Jangan sampai gara-gara kita jalan-jalan ke mall, jalan-jalan kemana-mana, akhirnya kita tidak tarawih. Dan juga jangan sampai tidak jamaah tarawih. Walaupun sholat tarawih boleh sendirian, tapi jangan sampai sholat tarawih sendirian. Datang ke masjid, ke musola, ramaikan rumah-rumahnya Allah dengan sholat tarawih. Jangan tarawih di rumah, tarawihlah ke rumahnya Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Memperbanyak doa, berdoalah sebanyak mungkin di saat-saat ketika kita sedang puasa, di saat-saat kita sedang berada di Ramadan, di saat kita di malam-malam 10 terakhir, itu doa yang mustajabah. Kalau bisa iktikaf, kita mendiamkan dia berdiam diri ke masjid, di masjid ketika di 10 terakhir. Dan kalau bisa lagi berdakwah dan tarbiyah, hidupkan kajian, hidupkan ngaji-ngaji, hidupkan majelis taklim yang ada di daerah kita. Itu adalah penghias puasa kita. Kalau bisa, kalau memiliki kelebihan rezeki, silakan datang ke rumahnya Allah, ke tanah suci Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah umroh ketika bulan Ramadan. Karena ibadah umroh di bulan Ramadan itu berbeda dengan ibadah umroh di luar Ramadan. Pahalanya berlipat ganda dan luar biasa. Kalau sudah Ramadan selesai, apakah kita ketika Ramadan semangat, keluar Ramadan kita tidak semangat? Berarti ibadah kita hanya sebatas Ramadan. Man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa beribadah hanya kepada Allah, maka Allah yang maha hidup dan tidak akan mati. Dimanapun dan bulan apapun dia tetap mau ibadah. Tapi kalau seandainya man kana ya'budu Ramadan, barang siapa yang beribadah karena Ramadan, fa inna Ramadan qad fata. Sesungguhnya Ramadan telah usai, telah lewat. Maka dengan sendirinya ibadahnya juga telah lewat. Na'udzubillah. Maka kalau ketika kita sudah di tarbiyah ketika bulan Ramadan, ibarat sebelum Ramadan kita ini adalah ulat yang begitu menjijikkan, ulat yang membuat orang itu dirugikan. Tapi ketika kita sudah dalam kondisi fase berpuasa Ramadan, yaitu seperti ulat yang sedang bertapa, kemudian keluarlah menjadi sosok kupu-kupu yang begitu indah menawan hati. Bisa nggak seperti itu? Keluar Ramadan, akhlak kita semakin baik. Mengakhiri dengan baik, menunaikan sunnah bulan Syawal, yaitu puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, tetap selamat setelah Ramadan. Merindukan kembali Ramadan. Insya Allah. Ramadan Karim. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk menyaksikan Ramadan tahun ini. Amin. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum minallahu ghafurur rahim. Monggo. Ini sepertinya sudah paham semuanya Ramadan ini. Dari komputer Ustadz, dari ayah Gofur. Nggih. Izin membacakan nggih Ustadz nggih pertanyaannya. Monggo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya kebetulan pengelaju kereta api dari Sidoarjo, Surabaya, PP. Saya memulai puasa mengikuti jadwal daerah Sidoarjo yang jadwalnya berbeda sekian menit dengan Surabaya. Tetapi saat maghrib saya masih di Surabaya. Nah, yang saya tanyakan, berbuka saya ikut jadwal maghrib Surabaya atau menunggu beberapa menit sesuai jadwal Sidoarjo? Ketika terima kasih. Seperti orang yang naik pesawat ini. Naik pesawat, kalau seandainya pulang dari Tanah Suci, berangkatnya jam 12 malam. Kalau seandainya jam 12 malam, di waktu sana, berarti sampai di Indonesia jam 12 sore. Nah, kan agak panjang itu. Maka yang jadi patokan biar kita tidak bingung adalah waktu setempat di mana kita berada. Ketika kita berada di Sidoarjo, kemudian datang waktu maghrib, maka maghrib itu pula yang kita jadikan patokan di daerah Sidoarjo. Ketika kita berada di Surabaya, maka maghrib yang ada di Surabaya itu yang jadi patokan buat kita. Nah, ini biar kita tidak bingung. Nah, begitu juga ketika kita sahur waktu yang mana sebagai imsak
sebagai awal mula dari puasa kita, yaitu waktu di mana kita berada. Bukan waktu di mana yang kita tuju, bukan waktu di mana kita tinggalkan, tapi waktu di mana kita berada. Biar tidak bingung ketika menentukan kapan saya harus berbuka, kapan saya harus sahur atau berimsak untuk menahan agar kita mulai berpuasa. Ngoten Bunda, insya Allah. Bagaimana untuk Ayahanda Gofur, sudah bisa diterima untuk jawabannya dari Ustadz? Sampun? Ya. Untuk Ayahanda yang lain, barangkali masih ada pertanyaan. Ini kayaknya datar-datar saja tentang puasa ini. Sebenarnya banyak persoalan tentang puasa itu. Iya, ini ada lagi Ustadz, pertanyaan dari Nggih. Ayahanda Ali Sidoarjo. Nggih. Izin bacakan Ustadz ya. Nggih, silakan Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan beberapa penghias Ramadan. Nggih. Bagaimana dengan fenomena sedekah bagi takjil di jalan atau bukber pindah-pindah mengikuti komunitas yang biasa terjadi pada 10 hari terakhir? Nggih. Dan disinilah uniknya Ramadan, bulan ukhuwah, bulan berbagi. Nah ini, nah terus kalau ditanya fenomena kayak gini, silakan ramekan. Kita Ramadan, sedekah apapun di bulan Ramadan itu dilipat gandakan 10 kali lipat, 70 kali lipat, dan berlipat-lipat. Nah, kemudian kita adakan acara bukber, pindah, ikut grup grup SMP, grup SMA, grup kuliah, silakan. Tapi yang harus jadi catatan, ketika kita melaksanakan buka bersama dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita, jangan sampai kita tinggalkan sholat maghrib. Ini yang harus kita jadi catatan. Ketika adzan maghrib, takjil sebentar, sholat jamaah. Setelah itu kita bareng. Dan yang kedua, jangan sampai gara-gara kita buka puasa bareng atau bukber, kita tinggalkan sunnahnya, yaitu sholat taraweh berjamaah di masjid. Maka kalau solusinya, ketika kita bukber, ketika saatnya taraweh, kita cari masjid terdekat, kita ikutin jamaah sholat taraweh di tempat itu. Karena rata-rata, ketika bukber, sholat maghrib lewat. Padahal itu wajib hukumnya. Kemudian sholat sunnah, walaupun itu taraweh sunnah, tapi taraweh hanya ada di bulan Ramadan, tidak di bulan luar Ramadan. Maka itu yang harus dicatat bagi siapapun yang melakukan bukber atau apa-apa ngikutin grupnya. Karena kita, akui atau tidak, kita punya banyak grup. Alumni SD jarang. Dari SMP, sesama SMP, teman SMP, seangkatan SMP, seangkatan SMA, seangkatan kuliah, atau mungkin grup kajian, grup majelis taklim, bukber di mana, silakan, itu bagus. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan ukhuwah. Tapi ingat, ketika waktu sholat maghrib, jangan tinggalkan sholat maghrib. Ketika sholat isya, jangan tinggalkan. Sampai apalagi kalau seandainya sholat taraweh, kita nggak taraweh. Hanya gara-gara bukber, itu berarti menghilangkan sunnah-sunnah dan kewajiban-kewajiban ketika berada di bulan Ramadan. Hanya sebatas membela yang sunnah, yang wajib, yang fardu, hilang semuanya. Na'udzubillah. Ibarat susu satu timba, dikasih kotoran ayam cuma satu sendok, hilanglah susu gara-gara kotoran yang cuma sedikit itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wallahu alam bisawab. Ngoten nggih? Nggih. Iya, ya. Eman-eman ya Ustaz. Nggih. Jadi kadang saking asiknya sampai lupa dengan kewajibannya. Betul nggih. Memang banyak. Barangkali ada pertanyaan lagi, masih ada waktu 5 menit. Mungkin saya sendiri nih Ustaz yang Monggo Mi, jenengan apa yang perlu ditanyakan? Ya, ini Ustadz, tadi kan Ustadz bilang kalau kita sebelum menjalankan puasa itu pasti harus membaca niat, Ustadz. Jadi, apakah itu artinya kalau
misalnya kita lupa tidak membaca, terus kemudian sudah waktunya kita masuk waktunya puasa, itu bisa diartikan tidak ini Ustadz, tidak sah gitu Ustadz Iya. Iya. puasanya. Terus apa boleh niatnya itu kita dengan bahasa kita gitu Ustadz, barangkali Nggih. kita kan tidak hafal dengan Nggih. niat Ah. yang bahasa Arab tadi Nggih. gitu. Ni, Terima kasih. nggih. Kita harus tahu niat itu apa. Niat itu adalah al-qasdu. Niat itu adalah keinginan. Letaknya di hati. Kemudian kalau ada lafadz, kalau ada bunyi nawaitu dan seterusnya, itu bukan niat, itu lafadz niat. Maka kalau kita ucapkan itu biar connect ke hati. Nah, kalau seandainya kita nggak bisa lafadz kayak gitu, cukup kita niat. Saya pingin dalam hati kita kerentekan. Saya ingin puasa Ramadan. Besok saya ingin puasa Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, dalam kerentek hati kita sudah niat. Nah, itu niat. Maka niat itu tempatnya di hati. Kalau seandainya dilafatkan, itu cuma talfid, itu biar nyambung ke hati. Sebagai pengingat bahwa kita itu sedang niat. Tapi sesungguhnya itu belum niat. Karena itu adalah cuma lafadz dari niat. Karena niat itu adanya di dalam hati kita. Maka kalau seandainya kita dari awal sudah niat, nah ini polemik niat ini apakah boleh niat dijamak 1 bulan. Nah, kalau dalam madzhab Syafi'i tidak boleh. Dalam madzhab Syafi'i itu harus setiap malam kita harus kontak. Maka ketika kita sahur, saya mau sahur, mau karena besok saya mau puasa. Hati kita ngapain sahur ya? Kita mau puasa besok. Kita mau puasa habis ini. Nah, itu kan sudah niat di dalam hati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dalam madzhab Maliki itu boleh dijamak 1 bulan diniatkan untuk 1 hari. Dalam 1 hari niat esun dalam hati saya niat puasa Ramadan 1 bulan Ramadan ini. Tapi dalam madzhab Syafi'i itu harus setiap malam kita harus memasang niat. Ngoten Bunda. Jadi niat itu kalau memang kita nggak bisa niat secara Arab ya hati kita detikkan hati kita biar kita itu benar-benar mau puasa. Kita sedang sahur, kita ingin puasa. Kita sedang mau tidur, pohon aku besok mau poso. Nah, walaupun nggak sahur, tapi kita sudah niat besok aku mau puasa Ramadan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sudah niat itu, di dalam hati kita. Ngoten Bunda. Ya, Nggih. baik Ustaz, terima kasih. Nah ini ada pertanyaan lagi Ustaz dari Bapak Ali, dari Ayah Ali. Oh. Kaitannya dengan doa berbuka, apa ada doa lain selain Allahumma lakasumtu? Soalnya pernah saya dengar ada doa lain. Nggih. Seperti itu Ustaz. Kita doa itu silakan. Doa itu kita walaupun memang ada doa lain, terserah. Doa walaupun ada seperti kita ada doa yang dituntunkan oleh Rasulullah, Allahumma lakasumtu, silakan. Kalau seandainya kita nggak hafal, ya kita berdoa. Minta apa sekarang? Kita minta kesehatan, minta keberkahan, minta rizki kita biar lancar, minta biar rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, minta. Jadi ketika kita mau berbuka puasa, jangan langsung makan, jangan langsung dihabiskan. Kita diam sejenak berdoa. Walaupun memang ada doa yang biasanya lebih umum kita dengar, Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Itu kan artinya, ya Allah, lakasumtu, hanya untuk mula saya ini berpuasa. Wa bika amantu, dan hanya kepada mula saya ini beriman. Wala rizki abtartu birahmatika, dan karena rizkimu lah saya sedang berbuka puasa ini. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sebenarnya kan konteks-konteksnya kan seperti itu doanya. Jadi ini Mas Ali ini. Mas Ali Prambon. Nggih monggo. Nggih. Banyak doanya Mas, banyak doanya. Nggih. Nggih, monggo. Bagaimana Mas Ali sudah cukup mewakili jawabannya? Ayah bunda yang lain barangkali masih ada yang ditanyakan. Monggo yang lainnya. Ini kayaknya sudah pada ngantuk. Di sini tadi hujan deras ini. Hujan deras. Ya Ustaz, di sini sudah mulai mendung di sini. Iya. Alhamdulillah sudah reda hujan di sini, alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah.
Nggih. Mungkin sudah tidak ada Ustaz Nggih. pertanyaannya. Ini kayaknya sudah paham, sudah siap dan sudah pingin nang cepet Ramadan. Pingin nang cepet kita ya Allah meramaikan Ramadan, terawih bersama-sama, ngaji bareng-bareng, darus bareng-bareng. Kita berbuka puasa bareng-bareng. Nah, ini sudah ada planning-planning kayak gitu. Kalau Ustadz gimana? Kalau jadwal saya sudah mulai nata. Saya hari ini subuhan kajian subuh di mana? Kemudian kalau seandainya maghrib di mana? Saya sholat tarawih di mana? Malam hari untuk Lailatul Qadaran di mana? Kalau panjenengan pingin ikutin YouTube saya, Usbuk. Karena semua kajian kita live. Kajian kita live. Baik itu pagi, kemudian maghrib, menjelang buka puasa. Bahkan kadang ketika tarawih pun saya live. Jadi saya taruh di depan gitu. Sebagai kenang-kenangan. Sebagai amal jariah, amal sedekah buat yang lain. Oke. Masya Allah. Oke. Ini kayaknya sampun sudah tidak ada. Sebenarnya banyak sebenarnya. Tentang vidya belum saya jelaskan. Bagaimana mereka yang boleh tidak puasa siapa? Kan orang-orang yang berpuasa syaratnya puasa itu kan apa? Yang pertama Islam. Orang Islam, selain orang Islam kan nggak boleh ibarat puasa ya nggak dia kan dihukumi ibadah. Kemudian yang kedua orang yang berakal, berarti orang gila kan nggak dikenai kewajiban untuk puasa. Kemudian yang ketiga balik, orang anak kecil kan nggak kena kewajiban untuk puasa. Kemudian yang keempat orang yang istitoah mampu. Nah mampu ini kan macam-macam. Orang yang sakit pun, kalau sakitnya ini ada dua. Sakit yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, boleh tidak puasa adalah sakit yang seandainya dia itu berpuasa tambah sakit. Nah, itu boleh tidak puasa dan patokannya nanti adalah rekom dari dokter atau mungkin tim kesehatan. Tapi kalau sakit kemungkinan bisa hanya nggak masalah, itu ya bukan sakit yang diperbolehkan tidak puasa. Dan otomatis mereka yang sakit kalau seandainya sakitnya kemungkinan sembuh, ketika sembuh harus mengkodok. Nah, ini belum saya bahas sebenarnya. Belum lagi tentang orang yang tua renta yang nggak kuat puasa. Apakah dia tetap diwajibkan puasa? Dia tidak diwajibkan puasa karena tidak kuat. Maka dia mengganti dengan membayar fidyah. Fidyah itu berapa? 7 ons ditambah nanti uang lauk pauk pada hari itu. Memberi makan orang fakir miskin. Kepada siapa? Fakir miskin. Kalau seandainya diberikan seperti bentuk beras, maka berikan kepada fakir.